Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ATK. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Setelah kemarin mengerjakan soal PTS, kita akan mulai pelajaran lagi dengan topik yang baru, yaitu menghitung kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang. Materi berupa Microsoft Word sudah saya kirimkan di Google Classroom. Kali ini saya akan menyampaikan dalam bentuk video, semoga lebih membantu untuk memahami. Nah, kompetensi dasar yang nanti akan dipelajari di topik ini atau di KD ini adalah mengenai pengetahuannya, itu menghitung kadar bahan baku dan bahan penunjang dalam suatu industri kimia. Yang keterampilannya membuat kebutuhan bahan baku berdasarkan hasil perhitungan. Jadi tetap nanti akan ada perhitungan-perhitungannya. Nah, kalau kita melihat gambar-gambar ini, mengenalkah Anda barang-barang ini? Sebagian tentu dikenal ya, ini ada gula, ada pakaian, ada handphone, laptop, botol plastik, ini pupuk, keramik, ini juga masih pupuk, bahan kimia, lalu ini kertas, dan masih banyak lagi. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara membuatnya? Kalau selama ini kita dimudahkan dengan bahan-bahan itu, apakah pernah berpikir bagaimana cara membuatnya? Nah, sebetulnya kimia industri itu menariknya di sini. Kita tidak cukup hanya mampu menggunakan bahan yang ada atau produk yang ada, tetapi mengetahui bagaimana cara membuatnya. Mulai dari bahan bakunya, menyiapkan bahan bakunya, sampai mengemas produknya. Nanti akan kita pelajari selama kalian nanti belajar di kimia industri. Nah, sebetulnya tujuan orang melakukan sintesa ataupun mendesain atau membangun dan mengoperasikan proses kimia. Jadi karena ini kimia industri, maka prosesnya adalah proses kimia. Itu sebetulnya ada empat tujuannya. Yang pertama, membuat produk yang mempunyai fungsi khusus. Contohnya adalah misalnya membuat produk-produk plastik, misalnya botol atau gayung, ember, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang mempunyai fungsi khusus, termasuk handphone, gagang telepon, TV, dan masih banyak lagi. Semua barang yang ada di sekitar kita itu dibuat dengan fungsi khusus tentunya. Ini yang pertama. Yang kedua, merubah material sisa atau limbah menjadi produk yang berguna. Biasanya ini mendaur ulang, bisa daur ulang kertas, daur ulang plastik, dan juga yang lain, misalnya logam misalnya bisa didaur ulang. Yang ketiga, meningkatkan performa bahan alam. Di Indonesia ini banyak produk pertanian yang masih belum diolah. Contohnya adalah cengkeh misalnya. Itu bisa diolah menjadi minyak cengkeh. Minyak cengkeh sendiri bisa diolah lagi menjadi bahan-bahan yang ada di situ, itu bisa dipisahkan menjadi produk yang berguna untuk kesehatan. Dan juga produk-produk yang lain, hasil pertanian itu bisa diolah, ditingkatkan performanya untuk kepentingan kesehatan ataupun kehidupan kita sehari-hari, tidak langsung dikonsumsi tetapi diolah terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya meningkatkan performa bahan alam. Tentu banyak contoh ya, tidak hanya cengkeh tadi, ada kelapa, ada minyak atsiri atau minyak nabati, dan masih banyak lagi. Itu bisa diolah untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat secara ekonomi bagi kehidupan kita. Jadi tidak langsung dari hasil pertanian langsung kita gunakan, tetapi diolah terlebih dahulu. Ini prinsipnya. Lalu merubah material menjadi energi, ya ini adalah bahan bakar. Bahan bakar itu ada yang berupa cair, misalnya bahan bakar untuk kendaraan ataupun di pabrik berupa cair, ada yang berupa gas, dan juga yang padat. Kalau di industri, padat itu yang sering digunakan adalah batu bara. Kalau di rumah tangga, padat itu bisa kayu bakar. Misalnya yang cair itu minyak tanah, yang
gas ya LPG. Itu kalau di rumah tangga. Kalau di industri juga 3 macam itu, padat, cair, gas itu juga digunakan. Tentu saja tergantung dari industrinya ya. Tapi itu mereka menggunakan material bahan bakar itu untuk dirubah menjadi energi. Kalau di industri, energi itu digunakan untuk menjalankan pabrik itu sendiri. Kalau di rumah tangga ya energi itu untuk memasak misalnya. Energi panas dipakai untuk memanaskan air, untuk memasak dan sebagainya. Ini tugas, ini sudah dikerjakan di classroom, kita lewati saja. Berikutnya, proses kimia merubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Kalau kita lihat gambarnya ini proses kimia itu bahan bakunya di sebelah kiri, lalu ini produknya. Ada matahari, ada air, bahan pertanian dan sebagainya. Ini diolah dengan proses kimia lalu menghasilkan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, termasuk ini ada obat misalnya. Semua hasil proses kimia ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Inilah jasa dari ilmu kimia yang penerapannya diterapkan di industri kimia atau kimia industri. Nah, kemudian bahan baku pokok. Bahan baku pokok atau bahan baku yang utama, kalau dikelompokkan itu ada 5, ini ada udara. Udara ini juga bahan baku. Bahan baku apa ya? Nah, ada udara itu mengandung O2 dan N2. Nah, itu bisa dipisahkan antara O2 dan N2 dari udara. Yang di industri N2 maupun O2 itu bisa digunakan sebagai bahan baku. Kalau dalam kehidupan sehari, contohnya misalnya O2 itu digunakan di rumah sakit untuk mereka yang sakit dan membutuhkan oksigen. Nitrogen sekarang ini juga banyak diterapkan di kehidupan sehari untuk mengisi ban misalnya. Jadi ban itu sudah banyak yang menggunakan nitrogen untuk mengisi bannya, tetap bukan udara tapi nitrogen. Lalu air ini juga digunakan di industri sebagai bahan baku untuk reaksi kimia, untuk pencampuran atau untuk pelarut air. Bahan mineral tentu saja ini sangat banyak. Ini hasil bumi, hasil tambang yang diolah menjadi produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Nanti kita bisa lihat contohnya. Lalu bahan bakar fosil. Tadi sudah saya sebutkan ada bahan bakar cair, padat, maupun gas. Ini hasil fosil. Ini juga bahan baku. Tidak hanya untuk bahan bakar, sebetulnya nanti juga menghasilkan produk lain. Lalu produk pertanian dan hutan. Ini sangat banyak variasinya. Hasilnya maupun bahan bakunya dari pertanian maupun hutan itu bisa diolah menjadi berbagai macam jenis produk. Ini garis besarnya saja ya, jadi bukan secara detail. Nanti detailnya itu nanti akan dipelajari di pelajaran PIK, proses industri kimia. Namanya ini ATK, prinsip dasarnya atau asasnya, maka ini hanya dasar-dasar sebelum memasuki ke pelajaran yang lain. Nah, kalau kita lihat ini tidak akan terlalu detail. Nanti detailnya sekali lagi di PIK, pelajaran PIK. Contohnya saja ini, misalnya eksplorasi dan produksi minyak bumi. Minyak bumi ini tidak hanya untuk bahan bakar sebetulnya, tapi hasil akhirnya itu ada jendela pesawat terbang, ada kacamata, botol susu untuk bayi ya, maksudnya bukan botol bayi, helm sepeda atau helm sepeda motor dan sebagainya. Ini produk-produk yang bahan bakunya itu berasal dari eksplorasi minyak bumi. Diproses melalui proses yang panjang ini, hasilnya jadi produk yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain misalnya, komoditas kimia yang penting dalam produk household itu barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dari NaCl, garam. Selama ini kita mengenal garam untuk masak, tapi sebetulnya juga sebagai bahan baku untuk proses kimia. Dengan batu gamping atau limestone. Kalau diolah ini menjadi macam-macam kegunaannya. Jadi bukan klorin lalu hasilnya pulp, tapi klorin ini digunakan di industri pulp dan kertas, di industri solvent, industri plastik dan sebagainya. NaOH juga demikian, di industri sabun, di industri pewarna dan sebagainya ini. Jadi maksudnya bukan NaOH menjadi
sabun langsung atau enwa menjadi pewarna, tetapi digunakan sebagai salah satu bahan di proses-proses ini. Soda as atau soda abu, ini sodio bikarbonat atau baking soda atau baking powder. Ini contoh dari produk-produk yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari salah satu atau beberapa bahan kimia yang lain. Lalu apa yang dimaksud dengan bahan baku dan bahan penunjang? Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Bahan baku yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Itu namanya bahan baku. Sedangkan bahan penunjang itu bahan yang digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan suatu bahan atau materi. Jadi kalau bahan penunjang itu menunjang, namanya juga penunjang. Jadi harus ada tetapi sifatnya hanya membantu atau mendukung. Sedangkan kalau bahan baku ya mau nggak mau harus ada, itu namanya juga bahan baku. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan baku dan bahan penunjang. Jadi sebelum kita melakukan proses di industri kimia, kalau itu pabrik baru, tentu seorang yang akan mendirikan pabrik harus mempertimbangkan beberapa hal mengenai bahan baku. Sedangkan kalau nanti Anda lulus dan bekerja di pabrik yang sudah beroperasi, tentu saja kan sudah ditentukan ini mengenai bahan baku dan bahan penunjangnya. Tetapi dari sekarang Anda juga harus mengenal, supaya nanti kalau dilakukan modifikasi atau pengembangan produk, Anda bisa memberikan ide atau mungkin bisa menyumbangkan gagasan yang lebih inovatif supaya perusahaan lebih berkembang. Itu atas jasa Anda. Bisa juga Anda nanti lulus bekerja di pabrik baru yang saat masuk itu pabriknya belum ada. Nah, maka harus mengenal bagaimana menentukan bahan baku dan bahan penunjang. Pertimbangannya adalah atau yang perlu diperhatikan adalah pertama jumlah. Jumlah ini tentu harus diketahui karena kita akan memproduksi produk tertentu, jumlahnya berapa atau produknya itu jumlahnya berapa mesti tergantung pada jumlah bahan bakunya. Jadi tidak hanya sembarangan ditentukan. Ditentukan produknya lalu dihitung kebutuhannya. Tentu saja begitu kan, ketika kita mau masak itu juga kita mau masak untuk berapa orang, kebutuhan bahan bakunya berapa kita hitung. Atau kalau Anda mau membuat produk-produk di lab itu juga, misalnya sabun cuci piring misalnya, mau membuat sabun cuci piring sebanyak berapa, membutuhkan bahan baku berapa. Ini sudah hal yang wajib ditentukan di awal. Kemudian komposisi. Semua bahan di alam ini sebetulnya berupa campuran. Jarang dijumpai produk atau bahan kimia atau bahan yang lain itu berupa bahan yang murni 100%. Kebanyakan campuran. Maka harus diketahui komposisinya. Bahkan udara itu sendiri, contohnya udara itu bukan hanya satu macam komponen. Tadi sudah saya sebutkan ada oksigen, ada nitrogen, dan gas-gas yang lain yang ada di udara berupa campuran. Maka harus diketahui di awal komposisinya berapa. Misalnya kalau udara tadi oksigennya berapa persen, N2 berapa persen. Umumnya kalau di udara itu oksigen 21%, N2 79%. Lalu sifat atau kondisi. Sifat atau kondisi bahan baku, misalnya masa jenisnya, titik didihnya, kalau itu padat ya titik lelehnya misalnya, atau kelarutannya. Di awal harus diketahui terlebih dahulu. Lalu yang keempat, wujudnya atau fasenya. Bisa padat, cair, atau gas. Ini harus diketahui terlebih dahulu, karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana cara mengelola bahan itu, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengalirkan atau memindahkan. Kalau fasenya berbeda, cara menyimpannya berbeda, cara mencampurnya berbeda, cara memindahkannya juga berbeda pasti. Contohnya misalnya gas. Kalau gas itu cara menyimpannya di tangki yang berbeda dengan cair atau padat. Begitu juga cara memindahkannya. Cara memindahkannya gas dengan
Padat tentu saja berbeda. Kalau gas itu pasti dengan pipa. Nggak mungkin gas dipindahkan dengan cara menggunakan konveyor misalnya. Kalau padat itu menggunakan konveyor, kalau gas menggunakan pipa. Itu contohnya. Dengan wujud yang berbeda atau fase yang berbeda, cara mengolah dan atau mengelolanya itu pasti berbeda. Dan faktor yang juga penting adalah harga. Karena sebuah pabrik itu didirikan tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, maka harus dipertimbangkan harga bahan baku terhadap produknya, apakah menguntungkan atau tidak. Berikutnya, identifikasi proses. Beberapa proses di industri itu ada proses yang namanya unit operation atau satuan operasi, yaitu unit dengan perubahan fisik atau fisika. Saya ulangi, satuan operasi atau unit proses itu adalah perubahan fisika yang terjadi. Sedangkan yang kedua, unit operasi ya, atau satuan operasi adalah perubahan fisik. Sedangkan unit proses atau satuan proses terjadi reaksi kimia. Itu. Nah, contohnya ini misalnya unit operasi, kalau di pelajarannya namanya operasi teknik kimia, OTK. Ada transportasi fluida, itu perbedaan pada proses alir. Tadi memindahkan gas, cair itu namanya transportasi fluida. Cair ataupun gas, cara memindahkannya dengan melalui pipa, namanya transportasi fluida. Yang termasuk unit operasi ya. Lalu ada perpindahan panas dalam alat penukar panas. Kalau di lab, perpindahan panas itu atau sumber panas yang digunakan adalah bunsen. Kalau di rumah itu kompor. Tetapi kalau di pabrik tidak menggunakan bunsen atau kompor, tapi menggunakan namanya uap atau steam. Nah, steam itu dipindahkan atau dialirkan, kemudian dimasukkan ke alat penukar panas yang digunakan untuk penukaran panas atau pemanasan ataupun pendinginan. Itu namanya alat penukar panas. Kalau pemanasan menggunakan steam, kalau pendinginan menggunakan pendingin, misalnya air atau udara atau refrigeran. Kalau pendinginan sangat besar, perbedaan suhunya atau penurunannya yang sangat besar untuk menggunakan refrigeran. Atau kalau bahannya itu mudah menguap, itu pendinginannya menggunakan refrigeran. Sedangkan kalau pendinginan biasa itu biasanya menggunakan air. Kalau pemanasan menggunakan steam namanya atau uap. Lalu ada juga proses pemisahan atau separasi. Alatnya namanya separator. Pemisahan padat dengan padat berdasarkan ukurannya itu namanya screening atau penyaringan. Pemisahan padat dengan cair itu ada sedimentasi atau filtrasi. Ini sering kita gunakan ya, kita lakukan namanya filtrasi, baik di rumah maupun di lab. Misalnya kalau di rumah itu menyaring, membuat teh itu kan pasti ada filternya supaya tehnya tidak terbawa di dalam gelas ketika kita menuang misalnya. Sedimentasi itu pengendapan. Ini pemisahan padat dengan cair. Lalu memisahkan cair dengan gas itu prosesnya namanya absorpsi, stripper, destilasi atau evaporasi. Semua proses-proses ini nanti akan dipelajari di OTK pelajarannya. Lalu pemisahan cair dengan cair itu ada ekstraksi cair-cair, dekantasi, dan lain-lain. Bisa juga ada destilasi sebetulnya termasuk juga ini cair-cair. Lalu pencampuran. Proses pencampuran ini adalah bagian dari unit operasi atau OTK. Yang masuk ke bagian unit proses atau proses industri kimia PIK, misalnya pembakaran bahan bakar dalam burner atau furnace. Penggunaan bahan bakar itu termasuk unit proses. Lalu reaksi kimia dalam reaktor. Nah, ini yang banyak sekali contohnya nanti. Produk-produk yang diperoleh dari reaksi kimia. Lalu ada juga fermentasi, biasanya untuk produk pangan.
Ini diperoleh dengan cara fermentasi. Ini garis besarnya mengenai unit operasi dan unit proses, garis besarnya. Nah, untuk detailnya, ini akan menjadi tugas bagi kalian. Tugasnya adalah berikan contoh proses di industri yang termasuk unit operasi. Saya sudah berikan contohnya ini, misalnya transportasi fluida, perbedaan panas. Ini masih umum. Nanti tugas Anda adalah memerinci atau mendetailkan. Misalnya gini, contohnya. Kalau filtrasi, nah ini filtrasi apa? Menyaring apa misalnya. Absorpsi itu memisahkan apa dengan apa. Destilasi, mendesilasi apa misalnya. Itu menjadi tugas ya. Atau evaporasi itu mengevaporasi apa. Ekstraksi, mengekstraksi apa. Lalu pencampuran itu mencampur apa dengan apa. Itu menjadi tugas Anda bagi tugas yang pertama. Berikan contoh proses di industri yang termasuk unit operasi. Yang kedua, berikan contoh proses di industri yang termasuk unit proses. Unit proses itu selalu terjadi reaksi kimia dalam reaktor. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ada banyak sekali contoh. Maka Anda tugasnya adalah mencari contohnya. Kalau belum punya bukunya, karena memang belum meminjam ke perpustakaan, Anda bisa mencari di internet atau di googling dengan cara googling untuk mencari contoh-contoh ini tadi ya. Contoh proses yang termasuk unit operasi dan contoh proses yang termasuk unit proses. Untuk sementara yang ini dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke ada ini misalnya contoh ada proses batch, proses continue dan sebagainya. Ini nanti kita akan perdalam di pertemuan berikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara mengirim tugas itu kita akan lihat di menu tugas di Google Classroom. Demikian, selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.